Zulhijjah. Ini masih Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka di bulan Zulhijjah ini banyak sekali amalan yang besar pahalanya. Karena dia termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini adalah bulan Arab. Empat bulan Arab dalam Al-Quran: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi apa? Ada empat bulan Arab. Seperti ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut. Satu berpisah. Apa itu? Rajab. Rajab. Yaumul khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menciptakan bulan itu 12. Pada hari diciptakan langit dan bumi. Jadi diciptakan Allah langit bumi ini Bapak Ibu sudah diciptakan pula nama-nama hari. Nah, itulah namanya hari Ahad. Itulah hari pertama. Ahad artinya satu. Isnin 2 berhari Senin. Selasa 3. Maka kita panggil hari Selasa. Subhana 4. Khoms 5. Selasa. Jumat artinya berkumpul. Karena itu hari raya orang beriman. Karena sebenarnya berkumpul di masjid. Jumat. Baru Sabtu. Nah, Sabtu hari ketujuh. Itu adalah bulan Ramadan. Nah, itu dari Ahad dulu. Begitu pula bulannya dijadikan Allah Pak 12. Masih apa lah bulannya? Kalau kita sudah beberapa bulan Arab, bulan Qamariyah. Qamariyah artinya peredaran bulan. Kalau Syamsiah artinya peredaran matahari, bulan Masehi. Nah, dia hitungnya peredaran matahari. Kalau bulan apa? Bulan Qamariyah peredaran bulan penghitungannya. Sama-sama ada manfaatnya itu, kalau tidak berbeda. Karena kalau dalam apa namanya? Kalau menentukan puasa, apa kita tengok? Menentukan awal puasa, awal bulan, apa kita tengok? Bulan. Tapi terbenam itu matahari. Kalau tengok itu tengoknya. Kalau bulan Qamariyah ini Bapak Ibu, bulannya itu apa? Bulannya supaya kita tahu cara menghitung haul zakat kita. Karena yang dihitung itu Pak bulan Qamariyahnya ya, bukan bulan aslinya. Jatuhnya wajib zakat itu yang dihitung bulan Qamariyahnya. Bukan Januari, Februari, Maret itu. Maka harus ada di rumah kita apa? Kalender Hijriah. Harus ada kita tengok itu. Karena hari-hari bersejarah banyak di bulan Qamariyah. Termasuklah bulan yang akan masuk ini, bulan Zulhijjah. Kalau kita sebutkan nama bulannya Muharram, apa? Masih Muharram apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekarang apa? Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ini kalau bulan apa? Bulan Arab, sudah bulan Arab dari Zulqa'dah.
Jadi ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 12 bulan, tempat di antaranya disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena di masa dulu diharapkan berperang di bulan itu, tidak boleh berperang. Satu. Kenapa disebut bulan haram? Karena fadilah amal manusia di bulan itu sangat dilipat gandakan Allah. Jadi bulan itu masih dilipat gandakan Allah. Bulan itu ada yang masuk bulan haram. Bulan haram. Itu makanya disebut bulan haram. Dilipat gandakan Allah pahala manusia. Jadi tempat bulan haram itu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada dua lagi, Zulhijjah, Muharram. Jadi di bulan Zulhijjah, apa amalan yang paling bagus di bulan Zulhijjah? Nanti kita baru puasa 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah. Puasa apa namanya, Pak? Masih ingat? Puasa apa namanya 9 Zulhijjah? Ibu-ibu ada yang ingat? Saya lagi lihat. Puasa Arafah. Jadi orang yang ngaji besok pas 9 Zulhijjah berkumpulan di padang Arafah semua. Makanya disebut padang Arafah itu. Karena puncak haji itu padang Arafah. Wukuf di Arafah itulah puncak haji. Dan ini tidak boleh tinggal, rukun haji yang satu ini tidak boleh tinggal. Walaupun dia sakit, harus dipaksakan wukuf di Arafah. Biarlah dia naik kursi. Itu karena tidak bisa harus di haji dari kita tidak sah haji. Ini adalah puncak. Kalau umroh nggak ada di Arafah, bedanya. Nah, lewat aja. Umroh itulah bedanya dengan haji. Nah, ada di Arafah, melewatkan puncak ada. Di Mina pun tak ada. Nah, itu bedanya. Kabarnya tahun ini haji akbar. Kebetulan nanti di Arafah hari Jumat. Di Arafah besok hari Jumat. Nanti dapat di hari raya. Hari Jumatnya hari raya. Itu juga hari besar dan disebut dia hari akbar. Jarang-jarang terjadi seperti ini. Jarang-jarang terjadi di Arafah itu berkecepatan hari Jumat. Sama tahun ini itu yang haji baru ini dapat dia haji akbar. Nah, jadi di 9 Zulhijjah puasa apa kita besok? Puasa Arafah. Apa fadilahnya Pak Ustaz? Sumu yaum Arafah, puasa di hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Ini lebih hari Pak. Puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Kira-kira itu mau diampuni dosanya 2 tahun? Mau kan? Ada tidak besok puasa Arafah. Ya, tahan dulu makan. 30 hari kemarin itu tahan tidak puasa. Ada lagi yang puasa orang kemarin ya? Ada yang puasa orang di sini. Puasa 6. Ada Pak. Alhamdulillah. Siapa yang puasa 6? Pahalanya sama dengan puasa setahun. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, boleh bisa-bisa dan mesti harus 6 hari. Yang penting masih ada bulan Syawal, puasa di 6 hari. Apa kata Nabi?
kasau dari pahalanya seperti puasa 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Nah, itulah banyaknya pahala itu. Memang itulah kehebatan orang Islam itu. Banyak pahalanya. Tidak banyak pahala kita. Makanya harus diurus kita supaya berpahala. Apapun banyak pahalanya. Apa banyak? Sakit bapak berpahala, sehat bapak berpahala, datang di masjid berpahala. Ini aja pahala kita itu berkali-kali. Sholat isya tadi bapak berjamaah, sama pahalanya dengan sholat sunnah setengah malam, separuh malam. Separuh malam berapa itu? Berapa jam juga? Nah, itu pahala sholat isya berjamaah. Dilanjutkan menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu 1 jam atau 1 waktu dihadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunat 70 tahun. Nah, itu pahalanya. Makanya besar pahala menuntut ilmu. Maka orang yang mati dalam menuntut ilmu itu mati syahid. Masuk surga, insyaallah. Kenapa dengan ilmu? Karena dengan ilmulah ibadah sah. Dengan ilmulah kita kenal agama. Dengan ilmulah kita kenal Tuhan. Dengan ilmulah kita ditinggikan Allah Ta'ala. Jadi lebih hebat itu, ya. Oke, bulan Zulhijjah besok puasa kita di bulan Zulhijjah. Bagi yang berkurban, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, makruh dia memotong bulunya dan menggunting kukunya. Makruh. Bagi yang berkurban, berhaji besok berkurban, jangan lagi berbakar, jangan lagi motong kuku. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah sampai selesai dipotong kurban itu kata Nabi. Berarti apalah ternyata makanya kapan 1 Zulhijjah nanti supaya sebelumnya kita sudah membersihkan diri. Apa-apa gunting kumis sebelum masuk Zulhijjah makruh dipotong. Kenapa Ustaz makruh? Karena besarnya pahala berkurban supaya ikut bulu kita, kuku kita semua bersaksi atas pahala kurban itu. Nah, itulah makanya yang memerlukan dipotong. Itu bersaksi dia berkurban itu. Sama dengan begini, mohon maaf, kita masih junub nih, masih berhadas besar. Enggak boleh kita potong rambut, makruh itu. Enggak boleh gunting kuku, kalau belum mandi wajib, makruh. Kenapa? Karena dia belum dimandikan dan dipotong dia. Paham tak? Dia kan belum mandi tadi. Tiba-tiba kita gunting kuku, potong rambut, baru mandi. Dia itu kayak belum mandi tadi. Padahal junub dan ikut dia. Paham kan? Jadi jangan dipotong dulu rambut sebelum mandi janabah. Atau kalau ibu misalkan berapa bulan dia, ya jangan gunting kuku dulu waktu menstruasi, dulu mandi wajib baru gunting dia. Jelas juga, jelas ya. Jadi itulah tadi pentingnya kita buat kalender Arab Mingguan di rumah kita ya, supaya kita tahu hari-hari besar dan supaya kita tahu awal bulan hari apa. Karena setiap awal bulan kita dianjurkan puasa. Setiap awal bulan, setiap awal bulan dianjurkan kita puasa. Kemudian puasa apalagi dianjurkan kita puasa Senin, Kamis dianjurkan kita puasa. Terus puasa apa yang kita dianjurkan? Puasa hari-hari besar termasuk 9 Zulhijjah,
puasa Ayyamul Bid, bahasa Indonesianya puasa putih. Kalau puasa putih 12, 13, 14. Mulai ya. 12, 13, 14. Itu puasa Bid namanya Pak. Itu bukan puasa baru. Supaya kita tahu gimana, makanya dalam kalendernya. Sekarang tanggal berapa di Korea? Singapura sudah ada sebenarnya. Sudah ada kalau dihapus sekarang 7 Zulqa'dah. 7. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, lebih kurang 4 hari lagi ada puasa putih. Puasa Bid. Ini dia juga Nabi dikerjakan. Puasalah kamu 3 hari dalam sebulan. Oke. Kalau orang yang haji, besok kan orang yang haji kan 9 Zulhijjah kan di Arafah kan. Kita kan puasa Arafah itu. Kalau orang haji kan yang betul ikut puasa Arafah. Orang yang haji kenapa Ustaz? Capek di sana lelah dia karena dia mau ikut lagi. Boleh makan badannya. Jadi makruh dia puasa. Yang puasa siapa? Yang enggak haji. Nah, dia enggak haji tidak. Kemudian ada lagi amalan besar di bulan Zulhijjah. Nah, apa hadisnya? Ini hadisnya. Ini dari Ibunda Aisyah. Dia dengar Nabi bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Ma'ila adamin min amalin yawman nahri ahabdu ilallah min iraqatil dam. Innaha lata'ti yawmal qiyamah bikuhumiha wa ash'ariha wa aldhabiha. Wa inna dam la yakuhu minallahi bimakani qabla an yaqa'a min al-ardi fatihu biha nafsan. Tidaklah seorang manusia melakukan suatu amalan pada hari Nahar 10 Zulhijjah itu. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah di hari itu kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima niat orang yang berkurban itu sebelum darahnya jatuh ke tanah. Maka bersihkanlah jiwamu dan beribadah engkau dengan ibadah kurban. Hadis riwayat Imam Hakim, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Jadi di hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, tidak ada amalan hari itu yang paling besar pahalanya kecuali berkurban. Ya. Jadi gini Pak, gini Bu. Hari itu ada yang diistimewakan Allah. Misalkan bulan puasa misalkan Ramadan ya. Hari apa yang paling mulia? Malam apa yang paling mulia di bulan Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Ya. Bulan Zulhijjah. Hari apa yang paling mulia di bulan Zulhijjah? Nah itu tadi 9 dan 10 Zulhijjah, hari Nahar. Hari Nahar kan enggak. Hari Jumat. Amalan apa yang bagus di hari Jumat? Yang paling besar pahalanya? Sholawat dan membaca surat Al-Kahfi. Ada pasangan masing-masing begitu. Bukan berarti yang lain tidak besar. Cuma di hari itu yang besar. Pahala
Paham maksudnya Pak? Paham maksudnya. Nah, di 10 Zulhijjah itu apa yang besar pahala beramal di sana? Berkurban. Itu paling besar pahalanya itu. Makanya dikatakan di sini sesungguhnya bulu kurban, tanduk kurban, kukunya kurban itu akan datang di hari kiamat. Kenapa dia datang lagi di hari kiamat? Itulah kendaraan kita nanti di sirat. Ya, jadi kalau kurban itu surga, kalau masalah ini surga berkurban Pak. Pahala mengerjakannya tidak berdosa meninggalkannya. Kalau hukum fikih ya. Tapi kalau dalam masa kembali wajib berkurban Pak. Makanya kalau masa kembali balik kurban sana. Coba tengok di Makkah banyak orang memakai masa kembali. Makanya orang sana berkurban banyak karena wajib. Tiap tahun wajib. Bagi yang mampu wajib. Kalau kita maksud sunnah dan sampai wajib di dalam masyarakat ini. Kenapa berbeda Pak Ustaz? Karena berbeda mereka memahami dalilnya. Makanya berbeda. Nanti itu di bagian dalilnya Rasulullah jelas. Nah, jadi kurbannya. Jadi gini Pak, Bu. Kalau mampu kita tahu alhamdulillah, ya tidak mampu kita tiap tahun Pak, minimal sekali 3 tahun berkurban. Tidak mampu sekali minimal sekali 5 tahun berkurban. Tidak pernah berkurban sekali 5 tahun, minimal sebelum kamu mati berkurban asal. Karena itulah kendaraan pernikahannya. Nah, ini hadisnya. Sesungguhnya darah kurban tidak sampai kepada Allah sebelum jatuh darah itu. Sudah sampai maksudnya pahala orang yang berkurban itu. Sudah sampai. Karena sifatnya pahala kurban itu sampai. Belum jatuh darahnya sudah sampai pahala. Jelas kira-kira Pak? Jelas ya? Nah. Itu berkurban. Sebenarnya nabi-nabi yang itu berkurban semua Pak, yang kita ada yang berkurban. Ini awal mulanya kurban ini mulai dari anak Nabi Adam sudah berkurban, anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam siapa itu? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Siti Hawa itu 20 kali dia melahirkan. Yang terakhir 1 orang, jadi 21 kali dia melahirkan. Setiap lahir anaknya kembar, laki perempuan, 1 pasang setiap lahir. 20 kali dia lahir, berarti berapa anaknya? 80. Ya, 80 orang. Salah satu lagi dari sis. Ya, sendiri aja. Jadi Qabil Habil. Siapa abangnya ini? Qabil Habil. Siapa abangnya? Qabil. Adiknya Habil. Si Qabil ini dia berpasangan dengan Iklimah namanya. Perempuan cantik Qabil itu. Si Habil berpasangan pula dengan seorang perempuan pas lahir. Jadi yang namanya manusia laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki. Dan mulai dewasa dikurang cinta di hati anak-anak. Ya. Jadi mau dinikahkan lagi. Dalam syariat Nabi Adam tidak boleh kawin saudara. Maksudnya
kalau orang itu tidak boleh dia kawini saudara kembarnya. Ya, tidak boleh dia kawini saudara kembarnya. Kalau mau kawin pun dia dengan anaknya, jangan yang saudara kembarnya, dengan yang lain. Kawin silang namanya. Kalau kita tuh begitu sebenarnya. Kan tidak boleh kita nikah mahram kita, tidak boleh itu. Harus non mahram, baru boleh kita nikahi. Mahram artinya haram dinikahi. Makanya bersentuh umur kita dengan dia adalah umur kita. Siapa itu? Paman kita, bibi kita, mak kita, adik kita, abang kita, itu mahram. Ponakan kita itu mahram. Jadi bersentuh umur dengan kulit kita tidak masalah itu. Tidak perlu harus pakai lapis tangan kita menjalan. Apa kita bisa kawan kita? Dan betul karena mahram. Nah, jadi proses pemilu ini, saya yang mau katanya, masa kembaran saya dicantik, dijodohkan di Nabi. Saya pengen lah kembaran saya, itu jodoh saya kata si kami ini. Berdoa dari Allah kepada Allah karena anak kita diprotes, turunlah perintah. Ada perintahnya, ayatnya itu. Wasbu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi qurban wa qurban fatuqila min ahadina wa la yutaqabbal min al-akhar. Qala la qulana qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak dari Adam, kaum Nabi. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka